Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Hari ini kami akan memberikan kunci jawaban beserta dengan penjelasannya mengenai tugas sebelumnya, yaitu Bu Pena, tema 8, subtema 1. Oke, dengarkan dengan baik dan coba diperhatikan jika terdapat jawaban yang masih kurang lengkap boleh diperbaiki. Terima kasih. Bahasa Indonesia dari teks mesin penghasil garam. Nomor 1 jawabannya C, non fiksi, karena teks berisi kejadian faktual. Nomor 2, manfaat alat yang diceritakan pada teks adalah untuk menyimpan energi matahari. Terdapat pada kalimat ketiga pada teks mesin penghasil garam di atas. Nomor 3, gagasan pokok pada teks tersebut adalah alat pembuat garam buatan Zainal. Terdapat pada kalimat pertama pada teks. Mengerti anak-anak? Baik, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Jawaban nomor 4. Apa ciri-ciri teks non-fiksi berdasarkan teks tersebut? Jelaskan. Jika kita baca dengan baik, maka ciri-ciri teks non-fiksi berdasarkan teks tersebut yang pertama, berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sudah jelas ya? Yang kedua, berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Maka teks mesin penghasil garam di atas dapat dikatakan teks non-fiksi. Di soal kelima, kalian diharapkan membuat peta pikiran dari teks mesin penghasil garam. Nah, peta pikiran yang Ibu buat yaitu secara horizontal. Yang pertama, Ibu tulis judulnya yaitu mesin penghasil garam. Kemudian cabangnya merupakan peristiwa-peristiwa penting yang orang lain perlu ketahui. Yang pertama, alat pembuat garam dibuat oleh Zainal. Yang kedua, alat dapat digunakan meski cuaca mendung. Yang ketiga, alat tersebut berfungsi untuk menyimpan energi matahari. Kotak yang keempat, meskipun cuaca tidak mendukung, alat tersebut tetap mampu menghasilkan garam. Baik, sudah mengerti anak-anak? Dan kalian sudah bisa membuat peta pikiran? Kalian dapat membuat peta pikiran tidak harus seperti ini. Kalian boleh membuat bentuk yang lain. Baiklah, kita lanjutkan. Kita masuk ke pembahasan IPA. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan gambar turbin air yang berfungsi untuk memanfaatkan gerakan air untuk mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 yaitu D, pembangkit listrik. Kita lanjutkan nomor 2. Uap air yang berasal dari daratan dan lautan merupakan bagian dari tahap siklus air yang disebut evaporasi. Seperti yang sudah kalian pelajari, evaporasi yaitu penguapan air di daratan, ya. Kemudian soal yang ketiga, dari manakah asal persediaan air sungai di daratan? Kamu sudah tahu kan apa itu sungai? Ya, bisa membedakan yang mana sungai, yang mana danau? Bisa ya. Asal air sungai di daratan sebenarnya berasal dari sumber mata air gunung. Namun, selain itu juga berasal dari air hujan yang mengguyur. Tentunya air dari gunung, air hujan itu hasil dari siklus air. Soal berikutnya yaitu keempat, mengapa air di bumi tidak pernah habis walaupun digunakan secara terus-menerus? Ya, anak-anak, air di bumi tidak pernah habis meskipun sering digunakan. Kenapa?
karena jumlah air di bumi selalu tetap karena mengalami siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Namun banyak anak-anak yang menanyakan, kenapa saat musim kemarau masih banyak orang-orang yang mengalami kesulitan mendapatkan air? Sebenarnya jumlah airnya banyak, namun karena ulah manusia itu sendiri kualitas air yang memburuk sehingga air tidak dapat digunakan untuk mandi, mencuci, minum dan lain sebagainya. Mengerti anak-anak? Ya, kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Kemudian di nomor 5, kalian diperintahkan untuk membuat bagan sederhana tentang siklus air. Nah, kalian bisa membuat bagan siklus airnya seperti yang terdapat pada gambar. Kemudian berikan penjelasan di bawahnya atau di sampingnya. Yang pertama, air di permukaan bumi mengalami penguapan atau evaporasi. Kemudian, uap-uap air tersebut di atmosfer mengalami presipitasi atau atmosfer menjadi jenuh. Kemudian, udara jenuh uap air tersebut mengalami pengembunan atau kondensasi yang membentuk awan-awan. Kemudian, turunlah hujan. Hujan merupakan titik-titik air yang jatuh yang menuju permukaan bumi ya. Bisa dalam bentuk hujan atau salju. Kita lanjut ke IPS KD 3.3. Nomor 1, perindustrian yang menghasilkan barang berupa bahan baku adalah B. Industri pemintalan benang. Kenapa? Karena industri pemintalan benang menghasilkan benang yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan pakaian. Selanjutnya nomor 2, tanah pertanian di daerah pegunungan sangat cocok untuk ditanami tumbuhan teh, kopi, sayuran, coklat, cengkeh, buah, dan lain-lain. Oke, Selanjutnya di nomor 3, pertanyaannya adalah, setujukah kamu bahwa usaha perindustrian dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Jelaskan alasanmu. Nah, kalau menurut kami setuju jawabannya. Kenapa? Karena usaha perindustrian dapat menciptakan lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otomatis para pengangguran dapat kerja, mendapatkan penghasilan sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Paham ya? Soal berikutnya di nomor 4, tuliskan hasil olahan bahan tambang berikut dan manfaatnya bagi manusia. Yang pertama, emas. Emas digunakan sebagai perhiasan. Berikutnya, pasir. Pasir biasanya digunakan untuk bahan bangunan. Berikutnya, minyak bumi. Minyak bumi biasa digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Selanjutnya, aluminium. Aluminium biasanya digunakan oleh masyarakat sebagai peralatan rumah tangga serta alat elektronik. Selanjutnya, di nomor 5, soalnya adalah tuliskan kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Yang pertama, kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan masyarakat di daerah pantai adalah perikanan. Pasti dong, kalian tahu. Kemudian jasa. Jasa bisa juga masyarakat sebagai pemandu wisata di pantai tersebut ya. Kalau pantai banyak ceritanya dan banyak para wisatawan yang ingin mengetahui cerita di pantai tersebut, maka masyarakat dapat juga berperan sebagai pemandu wisata. Yang ketiga, perdagangan.
penjual souvenir ya. Pasti para wisatawan ingin mengabadikan hasil wisatanya berupa souvenir, maka masyarakat dapat berdagang souvenir di daerah sekitar pantai. Dan selanjutnya perindustrian. Ikan-ikan olahan juga kan dibutuhkan bagi masyarakat yang tinggalnya jauh dari pantai, maka perindustrian juga dapat dilakukan oleh masyarakat di sekitar pantai. Selanjutnya kita bahas PPKN KD 3.3. Yang pertama, tari sedati merupakan contoh kesenian tari yang berasal dari pulau. Di sini pertanyaannya pulau, maka jawabannya yaitu Sumatera. Seperti yang kalian ketahui dan berada pada gambar di layar, itulah tari sedati ya, yang berasal dari Aceh. Aceh terdapat di Pulau Sumatera. Jadi jawaban yang paling tepat di nomor 1 yaitu Pulau Sumatera. Kemudian yang kedua, Honai. Tahu nggak kalian rumah adat Honai? Kalian bisa lihat di gambar ya, di layar. Honai merupakan rumah adat dari suku yang ada di Pulau Papua. Soal berikutnya, kunci dari persatuan dan kesatuan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang beragam adalah adanya sikap toleransi. Penting sekali ya, toleransi berada di tengah-tengah masyarakat kita yang kondisinya sangat amat beragam. Pertanyaan selanjutnya nomor 4. Tuliskan contoh sikap saling menghargai dan menghormati yang telah kamu lakukan sehari-hari dalam menghadapi keberagaman di sekolah. Nah, yang pertama, karena sekolah kita adalah sekolah homogen ya, yang seluruh siswanya adalah beragama Islam. Jadi, kalian berada di sekolah kita SD Al-Falah 2 Pagi, maka sikap saling menghargai dan menghormati yang pertama dapat kalian lakukan yaitu berteman tanpa membeda-bedakan budaya dan suku. Kemudian menghargai teman yang sedang melakukan upacara adat, meskipun upacara adat yang mereka lakukan berbeda dengan kebiasaan yang kita lakukan. Di nomor 5, baca dengan baik ilustrasi yang disampaikan pada soal. Dedi bersama teman-temannya sedang berlatih menyanyikan lagu daerah untuk persiapan pentas seni. Dedi sangat mahir dalam menyanyikan lagu daerah tersebut. Namun, salah satu teman Dedi mengalami kesulitan dalam menyanyikan lagu daerah tersebut. Menurutmu, apa yang sebaiknya dilakukan Dedi terhadap temannya tersebut? Nah, menurutmu coba dituliskan dengan baik, dan menurut kami yang harus dilakukan Dedi adalah membimbing temannya tersebut sehingga mampu dengan baik menyanyikan lagu yang dikuasai oleh Dedi dan teman-teman yang lain. Kita lanjut ke materi SBDP KD 3.2. Soal yang pertama, contoh tangga nada natural yaitu C, jawabannya yaitu C mayor. Nomor 2, tangga nada diatonis mayor memiliki jarak nada, bisa diperhatikan jarak tangga nada diatonis mayor adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Soal yang ketiga, apa arti dari tangga nada natural? Arti dari tangga nada natural adalah tangga nada yang tidak menaikkan atau menurunkan jarak antar nadanya. Selanjutnya, di soal nomor 4, kalian diperintahkan untuk menuliskan masing-masing 2 contoh lagu yang memiliki tangga nada mayor dan tangga nada minor. Di sini kami contohkan hanya 2 saja, dan kalian bisa cari lagi contoh tangga nada mayor dan minor lebih banyak lagi. Karena tentang tangga nada mayor dan tangga nada minor sudah sering sekali kita bahas pada tema-tema sebelumnya. 2 contoh lagu bertangga nada mayor yaitu Indonesia Raya dan Garuda Pancasila. Kalian bisa
tambahkan lagi lebih banyak. Kemudian dua contoh lagu bertangga nada minor yaitu Gugur Bunga dan Hipna Guru. Kalian tambahkan lagi yang banyak ya. Kalian bisa melihat dari sumber manapun. Oke, selanjutnya soal yang terakhir ya. Soal yang kelima, bagaimana tangga nada pada lagu Garuda Pancasila? Tahu nggak lagu Garuda Pancasila? Pasti tahu sekali. Tangga nada pada lagu Garuda Pancasila adalah diatonis mayor. Kenapa dikatakan diatonis mayor? Setelah kita nyanyikan, kita perhatikan, kita amati, lagunya dinyanyikan dengan gembira dan bersemangat. Itu salah satu ciri tangga nada diatonis mayor. Kemudian pada lagu Garuda Pancasila yang terdapat di pupena kalian dituliskan nada dasarnya yaitu C sama dengan Do. Oke, berakhir sudah pembahasan kita di latihan soal tema 8 subtema 1. Terima kasih anak-anak, selalu semangat meskipun belajarnya dari rumah. Selalu hidup bersih, disiplin, dan makan makanan yang sehat. Jangan lupa cuci tangan sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.